Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Suara Li Sanfeng terdengar, cahaya coklatnya berkilau, bayangan-bayangan itu berubah menjadi batu satu persatu. Lalu batu-batu tersebut menghilang dengan pemikiran mereka satu sama lain. Setelah itu, Li Sanfeng tertawa. Sheng Yu Tianqin mengernyitkan kening. Lihat, bayanganmu, di hadapannya, rasanya seperti tidak ada apa-apa. Tetapi Lin Tian tersenyum, itu belum tentu. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Sheng Yu Tianqin berpikir bahwa Go Tio Gui bintang 3 adalah keberadaan yang sangat menakutkan, bahkan sulit dihadapi. Tetapi Lin Tian tidak menyerah, dia juga mengeluarkan banyak setan, dan targetnya adalah Li Sanfeng. Ketika Li Sanfeng melihat lagi sekelompok bayangan atau pikiran lainnya, dia mengubahnya menjadi batu. Kemudian dia tertawa pada Lin Tian, "Anak muda, apa yang akan kamu lakukan dengan mengeluarkan tumpukan sampah seperti itu?" Lin Tian tersenyum dan membuat beberapa bayangan magis, tetapi Li Sanfeng sedikit kesal. Hingga beberapa saat kemudian, muncul sudut misterius di belakang Li Sanfeng, dan sebuah penutup hitam menjebaknya. Singa Shenyou, itu menakutkan Sheng Yu Tianqin, tetapi Li Sanfeng malah lebih terkejut. Dia tetap menatap penutup itu dan berusaha menyerang, tetapi saat dia menemukan bahwa serangannya gagal, dia menatap Lin Tian dan berkata, "Anak muda, Singa Shenyou, bagaimana kamu bisa memilikinya?" "Kenapa aku tidak bisa memilikinya?" tanya Lin Tian. Li Sanfeng berkata dengan marah, "Bajingan. Apa aku menjadi bajingan? Kamu yang harus menjelaskan," jawab Lin Tian dengan tersenyum kepada Li Sanfeng, dan Li Sanfeng berkata, "Aku katakan padamu, kamu benar-benar bajingan. Tampaknya kamu tidak bisa dibandingkan dengan orang lain, dan kamu hanya akan membuang-buang napas seperti ini." Lin Tian tertawa pada Li Sanfeng, dan Li Sanfeng mendengus, "Anak muda, kamu tidak berpikir kalau aku terjebak seperti ini, kan? Bukankah begitu? Kalau begitu, lihat saja." Li Sanfeng selesai berbicara, dan dalam sekejap dia menghilang dari tempatnya. Lin Tian terkejut, bukankah dia terjebak? Pada saat itu, ada batu tambahan di dalam penutup, dan Sheng Yu Tianqin menjelaskan, "Itu dari Gunung Batu Suci." "Itu adalah teknik mengubah batu." "Teknik mengubah batu?" tanya Lin Tian. "Itu adalah teknik untuk mempersiapkan batu di sekitar, dan ketika dia terjebak, dia bisa menukar posisinya dengan batu tersebut," jelas Sheng Yu Tianqin. Lin Tian tidak menyangka bahwa Gunung Batu Suci memiliki kemampuan yang begitu menakutkan. Saat itu, Li Sanfeng tiba-tiba muncul di belakang Lin Tian dan mendengus, "Anak muda, mati kau." Segera setelah Li Sanfeng bergerak, banyak gunung di sekitarnya berubah menjadi batu kecil dan menghantam roh Lin Tian. Namun, Lin Tian menghilang, membuat serangan Li Sanfeng sia-sia. Ketika Lin Tian muncul kembali, dia muncul di atas kepala Li Sanfeng, jatuh bersamanya dan menggoda, "Kamu kira kamu bisa menghilang begitu saja?" Li Sanfeng terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan terkena serangan anihilasi kosong. Setelah terluka, roh Li Sanfeng menghilang lagi. Sheng Yu Tianqin terkejut, "Kamu melukainya?" "Itu hanya satu pukulan. Kalau kamu beri dia beberapa pukulan lagi, dia akan terluka parah," kata Lin Tian dengan senyum kecil. Namun, dari sudut pandang Sheng Yu Tianqin, Lin Tian sudah sangat menakutkan. Saat itu, Li Sanfeng muncul di kejauhan dan menatap Lin Tian seperti monster. "Anak muda, aku katakan padamu, aku tidak takut padamu." "Kamu tidak takut padaku, jadi kenapa kamu sembunyi?" tanya Lin Tian dengan tersenyum. Li Sanfeng mendengus, "Aku akan membunuhmu." Dengan itu, Li Sanfeng mulai memukul gendang lagi, dan 4 gunung tiba-tiba tumbuh seperti tunas bambu, mengelilingi Lin Tian di antara gunung-gunung itu. Pada saat yang sama, di dalam gunung-gunung itu, ada gelombang angin aneh, dan banyak butiran pasir kecil mulai bergerak. Sheng Yu Tianqin ketakutan, mereka panik menghindar dan berkata, "Begitu pasir masuk roh, itu akan meledak dan membentuk kekuatan yang sangat mengerikan." Lin Tian tersenyum pahit, "Orang ini, dia punya banyak keterampilan aneh." "Pemimpin Gunung Batu Suci?" "Ya begitu," kata Lin Tian. "Kalau begitu, biarkan dia tahu bahwa dia adalah pemimpin omong kosong." Belum sempat Sheng Yu Tianqin merespons, sosok Lin Tian seperti bayangan. Ia bergerak cepat di sana dan menghilang dalam sekejap. Melihat itu, Sheng Yu Tianqin terkejut, dia orang yang sangat menakutkan. Setelah beberapa saat,
Lin Tian muncul di belakang Li Sanfeng dan menyerang lagi. Li Sanfeng menjerit, dan gunung-gunung itu kembali tenang, sementara Li Sanfeng menghilang lagi. Lin Tian tertawa. Ada apa? Takut keluar? Li Sanfeng telah dipukul 2 kali dan kini terluka. Dia sangat marah dan mencaci. Anak muda, aku katakan padamu, ini tidak baik jika kamu melawan gunung batu suci. Aku tidak suka membuat masalah, tapi jika kamu yang mencarinya, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan katakan, tidak ada gunanya kamu bicara. Lagi pula, kamu adalah orang yang dihitung oleh patriark kami. Hitung? Tanya Lin Tian. Ya, patriark kami memerintahkan kami untuk melakukan segala daya untuk mencegahmu bergerak di Shenyou beberapa waktu lalu, jawab Li Sanfeng dengan marah. Lin Tian bingung, aku dan Gunung Batu Suci tidak punya musuh, kenapa menghitungku? Aku tidak tahu, tapi yang pasti, kamu pasti sudah mengganggu patriark kami, jawab Li Sanfeng dengan mendengus. Lin Tian bertanya, siapa patriark itu? Bagaimana aku bisa mengganggunya? Anak muda, aku sudah bilang semuanya, jadi sebaiknya kamu menyerah. Itu lebih baik buatmu, kalau tidak, kamu akan mati saat patriark kami keluar. Li Sanfeng mencoba memaksa Lin Tian menyerah. Tapi Lin Tian tertawa, menyerah? Kamu lebih baik bermimpi. Setelah itu, Lin Tian menghilang, sementara Li Sanfeng yang bersembunyi di batu melihat sekeliling sampai Lin Tian menembus batu dan mengalahkannya langsung. Li Sanfeng menjerit seperti babi. Ketika Li Sanfeng akan melarikan diri lagi, dia kembali terjebak oleh penutup singa Shenyou, dan Lin Tian menatapnya dengan tajam. Aku lihat apakah kamu masih bisa menggunakan teknik mengubah batu. Li Sanfeng sangat tertekan, teknik mengubah batu hanya bisa digunakan sekali dalam sehari. Oh, jadi kamu tidak bisa menggunakannya? Lin Tian tertawa padanya. Li Sanfeng buru-buru berkata, anak muda, aku katakan padamu, sebaiknya kamu melepaskanku, atau pemimpin Gunung Batu Suci akan datang dan kamu akan selesai. Lin Tian tersenyum jahat, kamu masih keras kepala. Li Sanfeng panik, apa yang kamu ingin lakukan? Lin Tian tidak peduli, langsung menyerbu ke dalam penutup dan mulai menyerang dengan ganas. Li Sanfeng tidak tahan lagi dan akhirnya dimasukkan ke dalam segel jiwa. Kemudian Lin Tian menatapnya dengan dingin, tidak ada gunanya kamu mengontrol aku. Bukan aku yang ingin menangkapmu. Kamu bilang itu patriarmu? Tanya Lin Tian. Ya, patriark kami memerintahkan kalau kamu bisa dihentikan dan ditangkap, kamu akan diberi hadiah, jawab Li Sanfeng dengan suram. Lin Tian memeriksa ingatan Li Sanfeng satu persatu. Setelah Lin Tian selesai membaca, ekspresinya menjadi serius, karena perintah itu dikeluarkan sebelum dia memasuki Shenyou. Dengan kata lain, Gunung Shisheng telah menargetkan dirinya sejak awal, bukan orang lain. Ini membuat Lin Tian heran, apakah ketua sekte itu tahu aku akan datang? Namun, Lin Tian bertanya-tanya kenapa dia ingin menangkap dirinya, padahal dia belum pernah berurusan langsung dengan ketua sekte tersebut. Saat memikirkan hal itu, Lin Tian sadar bahwa hanya ada satu kemungkinan. Ketua sekte itu mungkin berhubungan dengan pemilik suara itu, mungkin juga ada kaitannya dengan orang yang membuat patung batu palsu dirinya. Sepertinya nanti aku perlu bertemu dengan ketua sektemu, gumam Lin Tian dalam hati. Li Sanfeng tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, tetapi dia berkata, sekarang, lepaskan aku. Boleh, sahut Lin Tian. Li Sanfeng pun menghela napas lega, baguslah. Namun sebelum Lin Tian benar-benar membebaskannya, dia berkata, tapi kau harus membantuku. Bantu apa? Bantu aku menyelidiki kenapa ketua sektemu ingin menangkapku. Lin Tian menatapnya sambil tersenyum mengejek. Li Sanfeng kaget. Bukankah itu lelucon? Bukan, ini serius, jawab Lin Tian. Kata-kata Lin Tian membuat Li Sanfeng terlihat canggung dan berkata dengan aneh, ini agak sulit. Jadi, kau tidak mau? Bukan tidak mau, hanya saja terlalu sulit. Lin Tian tersenyum, aku percaya kau bisa. Li Sanfeng tak punya pilihan selain berkata, ya sudah, itu kan kamu yang bilang. Aku bisa nolak? Tidak bisa. Setelah itu, Lin Tian melepaskannya, lalu keluar dari batu dan mendekati Sheng Yue Tianqin. Sheng Yue Tianqin memandang Lin Tian dengan penasaran, lalu bagaimana dengan pria itu? Kabur, jawab Lin Tian santai. Sheng Yue Tianqin menghela napas, orang seperti itu sulit dihadapi, jadi kau harus hati-hati. Mendengar itu, Lin Tian tersenyum, kau sendiri baik-baik saja? Sekarang baru bintang 3, lain kali bisa jadi bintang 4, 5, atau lebih kuat lagi. Sheng Yue Tianqin tanpa khawatir, tidak setenang Lin Tian.
Namun Lin Tian tidak mempermasalahkannya dan berkata, "Ayo cepat." Sheng Yue Tianqin pun mengangguk, "Ayo." Mereka melanjutkan perjalanan. Li Sanfeng tiba di sebuah benteng, salah satu markas Gunung Shisheng. Di dalam benteng itu, dia menemui seorang tetua yang duduk seperti akar pohon tua melilit kursi. Begitu Li Sanfeng masuk, akar pohon tua itu berkata, "Sanfeng, kau sudah kembali?" Jawab Li Sanfeng canggung. Akar pohon tua bertanya lagi, "Katanya kau mengikuti jejak anak itu?" "Iya, tapi anak itu tidak mudah ditangani. Dia melukaiku," kata Li Sanfeng sambil menunjukkan lukanya. Akar pohon tua menghela napas, "Kasihan sekali." "Iya, sekarang aku bahkan takut bertemu dia lagi," ujar Li Sanfeng dengan sedih. "Bilang saja dia di mana." "Aku akan menemuinya sebentar," sahut si akar pohon tua. "Aku sudah menyuruh orang mengawasinya. Nanti aku beritahu kalau dia berhenti," jawab Li Sanfeng. Akar pohon tua itu mengangguk, "Kalau begitu pergilah berobat dulu." Tapi Li Sanfeng bertanya, "Tetua, siapa sebenarnya anak itu? Kenapa sampai ketua sekte memerintahkan pengepungan terhadapnya?" "Aku juga tidak tahu banyak. Tapi setelah ketua memberi perintah, semua tetua langsung bertindak. Masing-masing menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghadang anak itu. Sayangnya, dia malah muncul di wilayah kita." Li Sanfeng bergumam, "Anak itu benar-benar sulit dihadapi." Akar pohon tua itu berkata, "Padahal cuma tahap jin, sudah menakutkan begitu. Tetua, kau belum lihat sendiri, anak itu luar biasa sulit dihadapi." Akar pohon tua melihat Li Sanfeng ketakutan dan berkata, "Sudahlah, pergi dan sembuhkan dirimu." "Baik." Li Sanfeng pun pergi, sementara akar pohon tua termenung, bahkan bergumam, "Kalau aku bisa menangkap anak itu, aku bisa dapat untung besar." Dipandu oleh Sheng Yue Tianqin, Lin Tian melewati banyak dataran bersalju dan akhirnya tiba di sebuah kota salju. Meski dingin, kota itu sangat ramai. Lin Tian juga bisa merasakan banyak mata mengawasinya dari tempat tersembunyi. Sheng Yue Tianqin menyadari itu dan bertanya, "Kau juga merasakannya?" "Ya, tapi itu tidak berpengaruh padaku," jawab Lin Tian tersenyum. Namun Sheng Yue Tianqin berkata, "Aku merasa kali ini berbeda." "Berbeda bagaimana?" "Kabarnya, Gunung Shisheng terbagi dalam beberapa faksi. Terakhir kali kita bertemu orang dari faksi Tu. Kali ini, kemungkinan besar dari faksi Sui. Katanya tetua dari faksi ini adalah wanita yang sangat berbisa." Lin Tian hanya bergumam, "Oh," dan lewat ingatan Li Sanfeng, dia tahu memang ada beberapa faksi di Gunung Shisheng. Faksi Sui dikenal karena penyamaran mereka seperti gelombang air. Namun Lin Tian tak terlalu peduli. Lebih baik tetua itu tidak memprovokasiku, kalau tidak, aku takkan segan-segan padanya. Sheng Yue Tianqin menjelaskan, di dalam kota, mereka tidak akan bertindak sembarangan. Tapi di luar kota, siapa tahu. Lin Tian tidak terlalu peduli dan bertanya, "Di mana istana pedang es itu?" "Di sini ada formasi transportasi, tapi hanya aktif beberapa hari sekali. Jadi kita harus menunggu," jawab Sheng Yue Tianqin. Lin Tian mengangguk, "Baiklah, kita cari tempat duduk dulu." Sheng Yue Tianqin pun membawa Lin Tian ke penginapan dekat formasi itu. Tak lama setelah mereka masuk penginapan, seorang pelayan masuk dan membawa sepucuk surat. "Tuan, ini surat untuk Anda." Lin Tian menerimanya dengan penasaran. Tapi begitu menyentuh surat itu membeku dan membekukan tangan kanannya. Pelayan itu ketakutan dan berkata, "Saya tidak tahu apa-apa." Lin Tian tahu itu bukan salah si pelayan, jadi dia berkata, "Pergilah dulu." Pelayan itu pun segera pergi. Sheng Yue Tianqin melihat tangan kanan Lin Tian membeku dan berkata, "Itu racun pembekuan yang terkenal dari Gunung Shisheng. Asal menyentuh benda yang mereka sihir, akan langsung membeku." Namun Lin Tian tidak khawatir, api berkedip dan es langsung lenyap dari tangannya. Pada saat yang sama, kertas surat itu terbakar menjadi api biru. Di dalam nyala api, muncul sosok wanita yang tertawa, "Bocah, kalau kau tak mau mati sia-sia, datanglah keluar kota. Kalau tidak, nyawamu bisa hilang kapan saja." Tapi Lin Tian hanya tersenyum dan berkata, "Kau pikir ini bisa mengancamku?" Wanita itu tertawa dingin dari dalam api biru. "Apa? Masih keras kepala? Kalau tak mau mati, menjauhlah dariku, atau kau akan menyesal." Lin Tian tetap tersenyum, sementara wanita itu semakin dingin dan berkata, "Sepertinya kau benar-benar cari mati. Datanglah kalau mau datang, jangan banyak omong, aku tunggu." Lin Tian tersenyum dan berkata, lalu api biru itu pun menghilang. Sheng Yue Tianqin mengernyitkan dahi, melihat dari situasinya, penatua ini setidaknya adalah dewa hantu bintang 5. Bintang berapapun sama saja. Di mataku, kalian semua sama. Lin Tian sangat tenang,
Tapi Sheng Yu Tianqin justru bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Lin Tian berdiri di jendela, menatap pejalan kaki di luar, melihat salju yang menutupi segalanya. Apakah lingkungan di setiap tempat berbeda? Tentu saja, ada tempat yang panas, ada juga yang dingin. Lin Tian ragu dan berkata, Sheng Yu ini, bagaimana bisa ada? Namun, Sheng Yu Tianqin merasa penasaran pada Lin Tian dan bertanya, kau dari luar ya? Dunia hantu, kau tahu? Tanya Lin Tian, dan Sheng Yu Tianqin menjawab, pernah dengar. Soalnya banyak orang di sini yang berasal dari dunia hantu. Setelah tinggal lama, jumlahnya semakin banyak. Menurutmu, apa hubungan antara dunia hantu dan Sheng Yu? Tanya Lin Tian, tapi Sheng Yu Tianqin mengerutkan dahi. Katanya Sheng Yu adalah dunia rahasia dari dunia hantu dan dewa. Tapi orang Sheng Yu jarang keluar, jadi tidak tahu kondisi luar. Lin Tian tersenyum dan bertanya, pernah ada yang keluar? Ada, pasti ada. Tapi kabarnya orang yang keluar dari pertapaan tak bisa bertahan lama di luar, jadi harus cepat kembali. Lin Tian pun teringat akan awan hantu miliknya sendiri. Maka dia bertanya, Sheng Yu ini bagaimana dibuatnya? Dibuat? Siapa yang tahu? Sheng Yu Tianqin tidak tahu apa-apa soal itu. Tiba-tiba, serpihan salju masuk dari jendela dan jatuh di ambang jendela Lin Tian. Sekejap kemudian, seluruh ruangan berubah menjadi es dan salju. Lin Tian dan Sheng Yu Tianqin lalu muncul di atas gunung bersalju. Ruang buatan? Lin Tian tersenyum getir, sementara Sheng Yu Tianqin penasaran, ruang buatan? Jawab Lin Tian sambil melihat sekitar. Keluarlah. Lalu muncullah beberapa orang dari segala arah, mengepung Lin Tian. Salah satu dari mereka adalah seorang wanita. Saat Sheng Yu Tianqin melihat orang-orang ini, dia berkata, mereka dari faksi air Shisheng Mountain. Lin Tian mengangguk, sementara para wanita itu mulai mengancam Lin Tian satu persatu, kalau tak mau mati, menyerahlah. Suruh penatua kalian keluar, kata Lin Tian, tapi para wanita itu meremahkannya. Dia sedang istirahat. Mana mungkin dia urus orang sepertimu? Lin Tian pun berkata, kalau begitu, sampaikan padanya. Kalau dia ingin menangkapku, datang sendiri. Mengapa harus begitu? Mereka menatap Lin Tian. Lin Tian melepaskan banyak iblis dan menatap mereka. Para wanita itu ketakutan. Lin Tian tersenyum, mau balik atau tidak? Saat mereka tetap nekat menyerang dengan hantu mereka, Lin Tian mengerahkan iblisnya dan dengan mudah menghajar mereka. Akhirnya para wanita itu lari ketakutan, dan Lin Tian bersama Sheng Yu Tianqin kembali ke penginapan. Sheng Yu Tianqin heran, kau benar-benar tidak ingin bicara baik-baik dengan mereka? Mau bicara apa? Shisheng Mountain pasti punya alasan ingin menangkapmu. Mungkin dengan bicara, bisa diselesaikan. Lin Tian tersenyum, kau ini berpikir terlalu baik. Apa maksudmu? Menurutmu, mungkin tidak orang yang ingin membunuhmu tiba-tiba diminta berhenti dan menurunkan senjata? Sheng Yu Tianqin ragu, mungkin kemungkinannya kecil, tapi lebih baik mencoba. Lin Tian tertawa, jangan khawatir, mereka takkan mampu menyakitiku. Entah dari mana datangnya kepercayaan diri Lin Tian, Sheng Yu Tianqin pun tak berkata banyak. Malam pun tiba, dan suara retakan terdengar dari dinding. Lin Tian dan Sheng Yu Tianqin kembali dipindahkan ke sebuah gunung salju. Di hadapan gunung itu, banyak wanita berdiri, dan di depannya ada sebuah tahta es. Seorang wanita bertopeng beludru putih duduk di sana dan tertawa. Anak muda, kau pikir bersembunyi di kota bisa menghindariku? Aku tidak bersembunyi. Aku hanya pikir tak perlu repot-repot keluar mencarimu. Tapi sekarang tak apa, kalian bisa antar aku langsung. Lin Tian berkata dengan santai. Para wanita itu memaki kesombongan Lin Tian. Wanita di tahta berkata, aku pernah lihat banyak jenius sombong, tapi kau ini yang paling lucu. Lucu? Tanya Lin Tian sambil tersenyum. Tentu saja. Ini waktunya kau menyerah. Kau pikir dirimu hebat sekali? Aku seharusnya tanya padamu. Anak muda, kau tahu kekuatanku? Wanita itu menyebarkan auranya dan menatap Lin Tian dengan tajam. Tapi Lin Tian tidak peduli dan berkata santai, kalau punya kemampuan, tunjukkan. Jangan banyak bicara, buang waktu saja. Mendengar ini, wanita itu berkata dingin, kau ingin mati? Baiklah, aku kabulkan. Kemudian dia mulai menyerang.
Udara dingin menyelimuti sekitar dan menyasar ke roh Lin Tian. Roh Lin Tian membeku di tempat, begitu pula Sheng Yu Tianqin. Tapi Lin Tian malah tersenyum. Hanya segini? Para wanita menyangka Lin Tian hanya pura-pura kuat. Sebagian berkata pada penatua, "Penatualan, biar kami saja." Benar, penatualan. Orang seperti ini mudah dilenyapkan. Penatualan tersenyum, "Aku ingin melihat dia hancur perlahan." Wanita-wanita itu maju hendak menghancurkan roh Lin Tian. Tapi tiba-tiba, api Lin Tian menyala, mencairkan es di tubuhnya dan Sheng Yu Tianqin. Bukan hanya itu, Lin Tian berkata dengan santai, "Hanya segini kemampuannya?" Penatualan terkejut, begitu juga para wanita lainnya. Mereka jelas tak menyangka hasilnya begitu. Lin Tian tertawa mengejek, "Kalau cuma segini kemampuan kalian, ya sudahlah." Penatualan tak terima. Dia menatap tajam ke arah Lin Tian dan berkata, "Anak muda, ini baru permulaan." "Oh, masih ada trik lain?" tanya Lin Tian saat melihat lawannya marah. Monster tua yang sedang tidur itu ragu-ragu lalu berkata, "Temanku itu, wataknya cukup aneh. Aku khawatir setelah kau menemuinya, kau akan dibuat marah olehnya. Cukup tunjukkan jalannya. Sisanya aku bisa tangani sendiri. Kalau begitu, ikuti aku." Di perjalanan, pemimpin istana Su berkata dengan suara pelan, "Kau begitu hebat, bahkan bekerja untuknya. Bagaimana kau bisa melakukannya, guru?" tanyanya penasaran. "Itu rahasia," kata Lin Tian sambil tersenyum misterius dan tidak mengatakan banyak hal, namun Sue Wangyu dan pemimpin istana Su tampak curiga. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah villa, pelukis. "Pelukis?" Sue Wangyu tampak heran, dan pemimpin istana Su ragu, apakah ini pelukis legendaris yang meniru sang raja atau memang dia raja itu sendiri? "Dialah rajanya," kata monster tua itu, dan Sue Wangyu bertanya-tanya, "Raja? Tapi ini bukan lukisan. Kenapa membangun villa dan menamakannya pelukis?" "Dia suka melukis, jadi dia menamai villanya begitu," jawab si monster tua dan membawa mereka ke gerbang. Ketika penjaga gerbang melihat si monster tua, ia memberi hormat, "Tuan istana tidur." Setelah itu, mereka masuk seolah-olah villa itu milik mereka sendiri. Di dalamnya ada banyak penjaga dan pelayan, semuanya sangat menghormati si monster tua. Satu persatu menyapa, "Tuan istana tidur." Si monster tua mengangguk pada mereka satu persatu, lalu mereka tiba di sebuah halaman. Di halaman itu, terdapat lukisan di mana-mana, dan tampak seseorang dengan rambut acak-acakan, memegang kuas, melukis dengan gila, tak jelas apa yang ia lukis. Tapi setelah beberapa saat, sebuah lukisan pun muncul. Melihat hal ini, pemimpin istana Su berkata kagum, konon keterampilan melukis Tian Xiang sangat tinggi, dan kecepatannya juga luar biasa. "Guruku lebih hebat dari dia," kata Sue Wangyu dengan percaya diri. "Apakah guru juga bisa melukis?" tanya pemimpin istana Su ragu. "Tentu saja," jawab Sue Wangyu dengan yakin. Pemimpin istana Su melihat Lin Tian dengan rasa ingin tahu, tapi Lin Tian tidak berkata apa-apa. Si monster tua pun berdiri diam cukup lama, hingga akhirnya pelukis itu berhenti. Si monster tua tertawa. "Hei, Tuan pelukis, bisakah kita bicara baik-baik? Bukankah kau bosan dikunjungi 2 kali sehari?" Orang itu menjawab dengan nada meremehkan, dan monster tua itu tersenyum. "Ada orang yang ingin bicara denganmu." "Aku sedang sibuk," jawab si pelukis, dan si monster tua tak berdaya menoleh ke Lin Tian. "Kau lihat sendiri, kan?" Lin Tian menatap pelukis itu lama, lalu bertanya, "Kau meniru tulisan tangan Sheng Yu Tianqin, bukan?" Pelukis itu mengabaikan Lin Tian, bahkan tak menganggapnya serius. "Sue Wangyu kesal, guruku memintamu melukis. Anak lemah dari ranah jin bisa jadi guru?" "Lucu," jawab Tian Xiang sambil tertawa mengejek Lin Tian. "Guruku sangat kuat," seru Sue Wangyu. "Entah kuat atau tidak, yang jelas tempat ini milikku. Aku tak menyambut kalian," katanya sambil lanjut melukis, tetap tak menganggap Lin Tian penting. Sue Wangyu makin marah, dan pemimpin istana Su menghela napas, sepertinya pelukis ini memang tidak sederhana. "Aku sudah bilang, dia susah diajak bicara." Namun Lin Tian tetap tenang dan bertanya, "Kenapa kau meniru tulisan tangan orang lain?" Tapi si pelukis tetap tidak menjawab. Lin Tian tertawa kecil, yakin tidak mau jawab. Karena tetap tak dijawab, Lin Tian akhirnya berkata, "Kalau begitu, terpaksa aku buat kau bicara."
Lalu Lin Tian menyerap semua lukisan di hadapannya. Tianxiang marah, "Apa maksudmu, bocah? Aku ingin kau jawab satu pertanyaanku. Kalau tidak, semua lukisan ini akan kumusnahkan," kata Lin Tian sambil tersenyum. "Kau berani?" Si monster tua dan pemimpin istana Su kebingungan, tak menyangka Lin Tian akan bersikap sekeras itu. Tapi Lin Tian tetap tersenyum pada Tianxiang, "Aku simpan dulu lukisan-lukisan ini." Lalu Lin Tian benar-benar menyimpannya. Tianxiang sangat kesal dan menatap si monster tua. "Monster tua, aku menahan diri demi kau, tapi dia tidak menghormatimu." Monster tua itu tidak tahu harus berkata apa. Sementara Tianxiang mendengus marah dan mulai menggambar lagi. Tiba-tiba, tinta dari lukisannya mengepung Lin Tian seperti kain hitam yang membungkusnya. Tapi Lin Tian tetap tenang dan menatap Tianxiang. "Seranganmu ini tidak bagus." "Tidak bagus? Bocah, kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri," jawab Tianxiang meremehkan. Lin Tian tertawa dan berkata, "Biar ku perlihatkan sesuatu." Setelah itu, Lin Tian menghancurkan kain tinta itu dengan satu tangan dan meraih pena Tianxiang. Semua orang terkejut. Tianxiang marah, "Kembalikan penaku." "Bagaimana kalau tidak?" jawab Lin Tian sambil tersenyum. "Kau yakin tidak mau menjawab?" lanjutnya. "Jawab pertanyaanku, baru ku kembalikan." Tianxiang langsung menampar Lin Tian, ingin memberinya pelajaran. Tapi Lin Tian menghindar, membuat tamparan itu meleset. Monster tua terkejut, bagaimana dia melakukannya? Pemimpin istana Su juga heran, menghadapi orang sekuat itu dan masih bisa selamat, sungguh aneh. Sue Wangyu bergumam, "Guru memang luar biasa. Selain menghindar, apalagi yang bisa kau lakukan, bocah?" ejek Tianxiang. Lin Tian tertawa aneh, "Kalau begitu, lihat ini." Ia mengerahkan jurus Fei Mi, pemusnah terbang, dan Tianxiang mencoba menahan dengan tangan kosong. Tapi begitu terkena serangan Lin Tian, tangannya langsung mengeluarkan asap. Si monster tua terkejut, "Ini." Pemimpin istana Su pun tak percaya. Lin Tian tertawa, "Aku datang bukan untuk cari masalah, tapi untuk bertanya. Jadi, jangan mempersulitku." "Apa pertanyaannya?" tanya Tianxiang. "Kenapa kau meniru tulisan tangan Sheng Yu Tianqin?" "Aku adalah master tiruan. Selama aku pernah melihat sekali, aku bisa menirunya." "Itu hal biasa," jawab Tianxiang. Lin Tian tampak curiga, "Kau kenal Sheng Yu Tianqin? Kenapa kau tanya soal itu?" Tianxiang menatap Lin Tian, heran mengapa ia bertanya demikian. Lin Tian berkata dengan sederhana, "Aku ingin mencarinya." "Kenapa?" tanya Jue Dingtian. "Langit puncak, ingin tahu lebih jelas, kalau tidak, dia tidak akan merasa tenang." Tapi Lin Tian menatapnya dan berkata, "Kau tidak perlu tahu." Namun dia tetap bertanya, "Apakah kau musuhnya atau temannya?" "Apakah itu penting?" tanya Lin Tian, dan Jue Dingtian mengernyit, "Tentu saja penting." "Oh, jadi kau benar-benar mengenalnya?" Lin Tian tidak bisa menahan rasa penasarannya, tetapi Jue Dingtian menjawab dingin, "Ya, aku mengenalnya, dan hubunganku dengannya cukup baik, tapi jika kau mencari masalah, aku tidak akan memberitahumu di mana dia berada." Mendengar ini, Lau Guai, si monster tidur, menjadi penasaran, "Kau sungguh tahu di mana dia?" "Tentu saja, tapi itu rahasia. Aku tidak akan memberitahukannya sembarangan." "Kau menyembunyikannya dariku?" kata Lin Tian kecewa. "Tidak perlu kau tahu di mana dia, tidak rugi bagimu jika aku menyembunyikannya," jawab Jue Dingtian dengan tenang. Monster tidur ragu, "Memang benar, keberadaannya tidak berpengaruh bagiku." Tapi Lin Tian berkata, "Aku butuh keberadaannya. Selain itu, aku bukan datang untuk menyakitinya atau mencari masalah." "Bagaimana aku tahu kau benar atau tidak?" Lin Tian harus bertanya, "Kalau begitu, bagaimana aku bisa membuatmu memberitahuku di mana dia?" "Aku tidak akan mengatakannya sembarangan." "Jadi pada akhirnya, kau tetap menolak untuk memberitahu?" Lin Tian sedikit kecewa, tetapi Jue Dingtian langsung membalikan badan dan menghilang. Lin Tian tersenyum pahit, "Kau tidak takut barang-barangmu dihancurkan olehku?" Suara Jue Dingtian terdengar dari kegelapan, "Kalau kau menghancurkan barang-barangku, aku tidak akan membiarkanmu pergi dari sini." "Jadi, kau benar-benar memaksaku untuk melakukannya." Lin Tian menatap formasi yang mulai bergerak di sekelilingnya dan berkata dengan nada tak berdaya. "Cobalah," kata Jue Dingtian dengan dingin.
Lalu formasi di sekeliling mempercepat pergerakannya, sementara monster tidur panik. Selesai sudah. Dia mengaktifkan formasi di sini. Sulit untuk keluar. Namun Lin Tian tidak peduli, sementara Jueding Tian memaki monster tidur dari dalam kegelapan. Ini semua salahmu, membawa orang ini ke sini. Monster tidur tak tahu harus berkata apa. Sedangkan Lin Tian berkata kepada Jueding Tian di kegelapan, kau pikir ini bisa menahanku? Bahkan orang seperti dia bisa kutahan. Apalagi kau? Jawab Jueding Tian dengan percaya diri. Namun Lin Tian tertawa dan berkata, bagaimana kalau kita bertaruh? Apa taruhannya? Kalau aku bisa memecahkan formasi ini, kau akan membawaku mencari Saint Moonlair. Tapi kalau aku tidak bisa memecahkannya, aku akan mengembalikan semua barangmu dan takkan menanyakan soal dia lagi. Jueding Tian setuju dengan alami, dan berkata, itu janji? Ya, itu janji, kata Lin Tian sambil tersenyum. Jueding Tian berkata, kalau begitu, aku beri kau waktu 1 jam. Terserah, jawab Lin Tian dan langsung menerobos masuk ke dalam formasi. Monster tidur menghela napas, anak ini, belum lihat formasinya seperti apa, sudah langsung menyanggupi. Apakah formasi ini spesial? Tanya pemimpin istana Su penasaran, dan Sue Wangyou juga ingin tahu. Monster tidur menjelaskan, formasi ini memang tidak biasa. Bagaimana tidak biasanya? Tanya pemimpin istana Su. Formasi ini tidak hanya kuat, tapi merupakan gabungan dari banyak formasi. Jadi untuk memecahkannya, kau harus memecahkan semua formasi penyusunnya. Ini sangat sulit untuk diselesaikan. Jadi dia takkan bisa memecahkannya? Pemimpin istana Su mengangguk, ya, hampir mustahil. Aku percaya pada Lin Tian. Guruku pasti bisa, kata Sue Wangyou. Tapi monster tidur tetap merasa Lin Tian tidak akan berhasil. Sampai beberapa saat kemudian, formasi mulai runtuh, dan Lin Tian sudah berdiri di udara, berhadapan langsung dengan Jueding Tian. Jueding Tian menatap Lin Tian. Kenapa? Apa maksudmu kenapa? Kenapa kau bisa memecahkannya? Saat itu, Jueding Tian benar-benar tak habis pikir bagaimana Lin Tian bisa menyelesaikannya. Lin Tian menjawab, kau bukan apa-apa di mataku. Lalu Lin Tian menatapnya dan berkata, kalau kau kalah, seharusnya kau menepati janjimu, bukan? Jueding Tian sangat kesal, dan menatap Lin Tian sambil berkata, aku hanya bisa membawamu seorang diri. Yang lain, tidak bisa. Lin Tian tersenyum, baik. Jueding Tian langsung terbang turun, tapi monster tidur memakinya, ini semua salahmu hari ini. Wajah monster tidur tampak murung. HMPH, dengus Jueding Tian, lalu membawa Lin Tian pergi. Lin Tian membiarkan pemimpin istana Su dan Sue Wangyou menunggu di rumah teh sebelumnya. Sementara itu, Lin Tian mengikuti Jueding Tian meninggalkan kota. Monster tidur yang paling merasa tertekan, hanya bisa kembali ke istana dewa tidurnya. Di jalanan luar kota, Jueding Tian berkata, anak, aku tidak berniat menakutimu. Menakutiku soal apa? Tempat yang akan kuajak kau pergi adalah hutan hantu tersesat yang terkenal. Bisa jadi kau akan tersesat di dalam. Hutan hantu tersesat? Ya, Saint Moonlair ada di hutan itu. Kalau kau bisa menemukannya, tergantung keberuntunganmu. Mendengar ini, Lin Tian menatapnya, kau tidak sedang menjebakku, kan? Apa gunanya aku menjebakmu? Jawab Jueding Tian dengan nada menghina. Lin Tian tersenyum, karena kau sebenarnya enggan membantuku. Aku memang enggan, tapi karena kalah taruhan, aku harus menepatinya. Aku hanya tahu dia ada di sana, selebihnya bukan urusanku. Lin Tian mendengarnya dan tersenyum. Kalau begitu, ikutlah denganku. Aku hanya bilang akan memberitahumu lokasinya, bukan menuntunmu ke sana. Jueding Tian langsung merasa kesal, tapi Lin Tian tersenyum. Kalau kau tidak ikut, bagaimana aku tahu kau berkata jujur atau tidak? Jueding Tian menatap Lin Tian. Baik, lebih baik kau bunuh aku saja. Aku tak akan sebodoh itu masuk ke tempat itu. 9 mati 1 hidup? Jadi kau sendiri belum pernah ke sana? Omong kosong. Kalau begitu, dari mana kau tahu dia ada di sana? Tanya Lin Tian tidak bisa menahan rasa penasarannya. Jueding Tian tampak mengingat sesuatu. Dulu, aku pernah bertemu dengannya di luar hutan, tapi aku tidak melihat jelas wajahnya. Dia mengatakan dirinya Saint Moonlair dan meninggalkan sebuah lukisan. Itu memang hasil karyanya sendiri.
Lin Tian merasa kecewa, jadi kau sendiri pun tak yakin dia benar-benar Saint Moonlight. Seharusnya sih benar. Kalau bukan, untuk apa orang itu mengaku sebagai Saint Moonlight? Jue Dingtian menjawab dengan nada putus asa. Itu hanya tebakanmu, kata Lin Tian yang tiba-tiba merasa dibohongi. Namun langit tertinggi bersikeras, pokoknya, aku yakin itu dia. Lin Tian tidak bisa menahan diri untuk menatap langit tertinggi itu. Sebaiknya kau ikut saja. Tak usah ikut, pergilah sendiri. Itu bukan urusanku, balasnya. Tapi Lin Tian berkata, kalau kau tidak ikut, aku tidak akan mengembalikan senjata sihirmu dan lukisan-lukisan itu. Serah saja, itu tak penting, jawab langit tertinggi dengan santai. Hal itu membuat Lin Tian tersenyum pahit. Sepertinya memang sulit sekali membuatmu ikut. Nonsense, balasnya ketus. Tapi siapa sangka, sebuah penutup hitam muncul dan menjebak langit tertinggi. Saat ia melihat ke arah penutup itu, wajahnya langsung berubah. Bagaimana bisa begini? Kau pasti tahu ini apa, kata Lin Tian dengan senyum. Langit tertinggi berkata dengan sangat tegang, hanya kau yang memiliki benda ini. Kalau begitu kau tahu bahwa kau tidak akan bisa pergi tanpa izinku, kata Lin Tian sambil tertawa. Langit tertinggi menggertakkan giginya dan menatap Lin Tian. Apa maumu? Ikut denganku, jawab Lin Tian. Kalau aku menolak? Bayangan Lin Tian langsung masuk ke dalam penutup itu dan mulai menyerang langit tertinggi. Ia merasa sangat tidak nyaman karena serangan-serangan dari bayangan-bayangan itu, hingga akhirnya terpaksa menyerah. Baiklah, aku ikut. Cukup, ya, katanya dengan nada kesal. Tapi Lin Tian malah langsung memasang segel jiwa padanya. Saat langit tertinggi menyadari jiwanya terkendali, ia menatap Lin Tian dan berkata, apa yang kau lakukan padaku? Ini hanya jaminan. Siapa tahu, jawab Lin Tian santai, lalu menyimpan tanduk tunggalnya kembali. Langit tertinggi panik. Bagaimana bisa kau seperti ini? Ada masalah? Kata Lin Tian seakan tersenyum, dan langit tertinggi langsung berkata, Oke, aku takut padamu. Lin Tian tersenyum dan berkata, kalau begitu, tunjukkan jalannya. Langit tertinggi kesal setengah mati, tapi tak bisa berbuat apa-apa selain memimpin jalan menuju hutan hantu yang hilang. Sesampainya di sana, langit tertinggi berjalan sangat hati-hati karena kabutnya berisi racun, ilusi, dan formasi sihir tak dikenal. Ia melemparkan batu-batu kecil ke depan untuk memeriksa keamanan sebelum melangkah lebih jauh. Melihat itu, Lin Tian berkata, kau ini kan Yu Guizun, dewa hantu, kenapa begitu pengecut? Dulu seorang pelukis agung, sekarang seperti pencuri yang ketakutan. Langit tertinggi menjawab, aku harus hati-hati. Kalau tidak, bisa mati tanpa tahu sebabnya. Lin Tian hanya bisa menggeleng dan berkata, kau ini benar-benar lucu. Tapi langit tertinggi tetap melanjutkan langkahnya dengan hati-hati. Tak lama kemudian, mereka sampai di depan sebuah dinding batu yang penuh lukisan. Setelah melihat lukisan itu sejenak, langit tertinggi berkata dengan panik, selesai sudah. Apa masalahnya? Lihat lukisan itu. Itu peringatan. Lin Tian menatap dan memang benar. Lukisan itu memperingatkan bahwa siapapun yang melangkah lebih jauh akan masuk ke dalam formasi lukisan dan tidak akan pernah keluar lagi. Tapi Lin Tian tidak peduli. Ia malah tersenyum dan berkata, cuma peringatan saja bisa buatmu ketakutan begitu? Lihat, ada tulisan di sana, Qin Suci Bulan. Tapi Lin Tian tertawa, mungkin dia memang ada di dalam. Kau masih bisa tertawa? Langit tertinggi terkejut. Namun Lin Tian hanya berkata, ayo lanjutkan. Apa? Maju lagi? Ya. Langit tertinggi hampir gila, tapi tak punya pilihan selain mengikuti. Setelah beberapa saat, mereka masuk ke dalam formasi sihir, dan segala hal di sekitar tampak seperti tak berubah, seolah mereka berjalan di tempat. Kacau. Kenapa rasanya seperti belum maju-maju? Langit tertinggi panik. Lin Tian tersenyum, kita sudah berjalan, tapi sekeliling terlihat sama saja. Benarkah? Tanya langit tertinggi penuh keraguan. Lin Tian melihat sekeliling dan akhirnya menatap ke satu arah. Ia berkata dengan senyum, ada yang mengintai kita. Mengintai? Langit tertinggi melihat sekeliling tapi tidak melihat apapun. Lalu Lin Tian berjalan ke satu tempat, dan selembar kertas jatuh dari sana. Lin Tian mengambilnya dan berkata, orang kertas.
Pelukis kertas? Jawab Lin Tian. Langit tertinggi ragu-ragu, jadi ada yang mengawasi kita dengan orang kertas? Lin Tian mengangguk. Ayo, lanjutkan. Akhirnya langit tertinggi berjalan di belakang Lin Tian. Kau saja yang di depan. Kau lebih hebat, aku ikut saja di belakang. Lin Tian tidak memaksanya dan terus berjalan. Setelah beberapa saat, sebuah suara terdengar di sekeliling mereka. Yang masuk ke sini, tak ada jalan kembali. Lin Tian menyadari bahwa suara itu bukan suara wanita, melainkan suara serak yang aneh. Ia bertanya, "Siapa kau?" "Aku penjaga tempat ini," jawab suara itu. "Aku sedang mencari Qin Suci Bulan." "Apakah dia di sini?" tanya Lin Tian. "Kau mencari tuanku?" balas suara itu dengan dingin. "Dia tuanmu?" Lin Tian terkejut bahwa Qin Suci Bulan memiliki penjaga seperti itu. "Benar. Jadi dia memang ada di sini?" "Ya, tapi aku akan menghadang siapapun yang datang ke sini," jawab suara itu. Namun Lin Tian tertawa, "Kalau begitu, kau tak bisa menghentikanku." "Siapa bilang begitu?" Saat itu, bayangan hitam besar muncul. Kemudian sesosok tubuh gemuk muncul dengan cahaya hijau menyala. Langit tertinggi kaget, "Roh hantu 9 bintang? Bagaimana kau tahu itu roh 9 bintang? Tanya Lin Tian. Roh 9 bintang bisa berubah bentuk sesuka hati. Dia tadi sudah berubah beberapa kali, jawab langit tertinggi. Lin Tian mengamati, dan benar saja, roh itu berubah menjadi pohon, pedang, kapak, lalu akhirnya menjadi manusia. Sosok itu menatap Lin Tian dan berkata, "Kalau kau tak ingin mati, pergilah sekarang, atau akan mati nanti." Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?